Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari berada di sekeliling kita, tapi mereka jarang menampakkan wujudnya kepada manusia. Para malaikat hanya akan memperlihatkannya kepada orang-orang tertentu saja, seperti kepada para nabi. Namun ternyata ada sahabat yang pernah melihat wujud malaikat Jibril. Sebagai malaikat penyampai wahyu, malaikat Jibril alaihissalam tentu saja pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu, malaikat ini datang saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama dengan para sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu muncullah seorang lelaki menggunakan pakaian putih yang kontras dengan rambutnya yang berwarna hitam. Tak ada satupun yang mengenali sosok ini. Tiba-tiba, ia langsung duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lututnya bersandar pada lutut sang Nabi dan tangannya berada di atas kedua paha sang Rasul. Perlakuan lelaki ini sekilas terlihat seperti seseorang yang sudah akrab. Laki-laki tersebut langsung meminta penjelasan tentang beberapa hal. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan dengan tenang. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu melakukannya. Sosok tersebut lalu membenarkan perkataan sang Rasul. Kemudian ia meminta penjelasan tentang iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Terakhir, sosok tersebut meminta penjelasan soal ihsan. Langsung saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihsan adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Ternyata sosok tersebut juga meminta penjelasan soal kapan terjadinya kiamat. Lalu sang Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Karena jawaban tersebut, lelaki itu lalu mengubah permintaannya. Beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan majikannya, jika engkau melihat orang bertelanjang kaki, tidak berbaju, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Setelah mendengar semua penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut pun kemudian pergi. Melihat kejadian itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun terdiam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, langsung bertanya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Tentu saja Umar tidak tahu karena sosok tersebut juga sama sekali tidak memperkenalkan diri. Maka beliau berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sang Nabi pun mengungkap bahwa laki-laki yang mendatangi mereka adalah malaikat Jibril. Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Selain Sayyidina Umar bin Khattab, ada satu sahabat lagi yang juga dipertemukan dengan sosok malaikat Jibril. Beliau adalah Hamzah bin Abdul. Kalau Umar bin Khattab bertemu dengan malaikat Jibril saat menyerupai manusia, lain lagi dengan Hamzah bin Abdul. Beliau bertemu sosok asli malaikat Jibril, sampai-sampai membuatnya pingsan. Saat itu Hamzah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, perlihatkan kepadaku Jibril dalam bentuk aslinya. Permintaan itu lalu ditanggapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kamu tidak akan mampu melihatnya. Namun Hamzah tetap pada pendiriannya. Beliau tetap ingin melihat sosok asli sang malaikat pembawa wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuruti keinginan sahabatnya. Bukalah matamu lalu lihatlah. Hamzah lalu melihat dua kaki malaikat Jibril seperti batu permata hijau. Saat itulah ia jatuh pingsan. Sebenarnya, malaikat Jibril jarang menampakkan wujud aslinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan hanya melihat sosok asli sang malaikat dalam dua keadaan. Pertama, saat beliau memintanya secara langsung. Kedua, saat peristiwa fenomenal Isra Mi'raj. Selain kedua sahabat tersebut, Ali bin Abi Thalib ternyata juga pernah ditemui oleh malaikat Jibril. Saat itu, malaikat Jibril tidak sendiri, tetapi bersama malaikat Mikail menemui sahabat yang dijuluki pintu ilmu itu. Hari itu Ali bin Abi Thalib pulang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya perihal ketersediaan makanan di rumahnya. Sayangnya, Fatimah menjawab bahwa tidak ada makanan sama sekali. Beliau baru akan membeli makanan untuk anak-anaknya dengan hasil kerjanya memintal bulu domba milik orang Yahudi. Untuk mendapatkan uang, mereka memang harus bekerja keras. Entah itu menyiram kebun kurma milik orang-orang Yahudi, memintal bulu domba, ataupun memilah kurma demi menghidupi keluarga mereka. Ali bin Abi Thalib
Thalib pun menawarkan diri untuk membeli makanan menggunakan uang 6 dirham yang didapatkan istrinya itu. Dalam perjalanan, Ali bin Abi Thalib bertemu seorang laki-laki yang berkata, "Siapakah orang yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji?" Tanpa harus berpikir lama, Ali bin Abi Thalib pun langsung memberikan uang 6 dirham yang dibawanya. Setelah itu, Ali kemudian pulang ke rumahnya. Fatimah lalu menyambutnya dengan tangisan karena melihat suaminya tidak membawa apa-apa. Sayyidina Ali lalu menjelaskan kalau uang yang dibawanya dipinjamkan kepada Allah. Ternyata Fatimah sama sekali tidak marah, malah mendukung perbuatan suaminya itu. Ali bin Abi Thalib kemudian pergi lagi. Kali ini, beliau berniat menemui Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan, beliau bertemu dengan seorang badui yang menuntun seekor unta. Orang badui tersebut pun meminta Ali membeli untanya dengan pembayaran di belakang atau dibayar nanti dengan harga 100 dirham atau setara 443.596 rupiah. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib tak tahu harus diapakan unta tersebut, tapi beliau tetap menuntunnya. Lalu beliau tiba-tiba bertemu orang badui lainnya yang berkata kepadanya, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Tanpa berpikir panjang, tentu saja Ali bin Abi Thalib mengiyakannya. Beliau menjual unta tersebut dengan harga yang tinggi, bahkan langsung dibayar tunai saat itu juga. Tentu saja, menantu Rasulullah SAW tersebut sangat senang. Beliau segera membelikan bahan makanan untuk keluarganya. Lalu Fatimah menyambutnya dengan tersenyum dan bertanya kepada suaminya, "Wahai Abul Hasan, apa yang terjadi kali ini?" Sayyidina Ali bercerita dengan penuh semangat, "Wahai putri Rasulullah SAW, aku membeli unta seharga 100 dirham dengan tempo dan kujual lagi secara tunai dengan harga yang tinggi." Setelah mendengar penjelasan suaminya, Fatimah lagi-lagi mendukung tindakan suaminya. Tak lama setelah itu, Ali bin Abi Thalib kemudian menemui Rasulullah SAW sesuai dengan niatnya. Ternyata Rasulullah SAW sudah tahu kejadian yang dialami Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang Badui tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berbahagialah engkau Abul Hasan, engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, maka Allah memberimu 300 dirham. Setiap dirhamnya dibalas dengan 50 kali lipatnya. Orang Badui pertama yang menjumpaimu adalah malaikat Jibril, dan yang kedua adalah malaikat Mikail." Tentu saja, kedua malaikat tersebut membantu manusia atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai wujud asli malaikat Jibril, ada banyak orang terdekat Rasulullah SAW yang mendeskripsikannya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Itulah Jibril alaihissalam. Seringkali ia datang kepada beliau Nabi Muhammad SAW dalam bentuk seorang pria, dan beliau kali ini dikunjungi dalam bentuk yang asli, maka ia menutup seluruh ufuk." Ibnu Mas'ud menambahkan penjelasan bahwa setiap sayap yang dimiliki malaikat Jibril telah menutupi ufuk dan berjatuhan dari sayapnya mutu manikam atau untayan mutiara dengan mutiara yang beraneka ragam. Abdullah Mas'ud juga menambahkan bahwa sosok malaikat Jibril memiliki 600 sayap berwarna hijau. Malaikat ini juga memiliki jarak antara ujung telinga dan bahunya sejauh menempuh masa perjalanan selama 700 tahun. Bisa dibayangkan seberapa besar malaikat Jibril ini. Pantas saja Hamzah bin Abdul bikin pingsan. Sahabat beriman, malaikat Jibril alaihissalam adalah salah satu malaikat yang akrab di telinga umat Islam. Malaikat Jibril pula lah yang menjadi pembawa wahyu dan menjadi saksi perjuangan Rasulullah SAW serta para sahabat mendakwahkan Islam. Makanya, tak jarang malaikat Jibril mendatangi para sahabat walaupun dalam rupa manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.